Pemirsa, Satreskrim Polrestabes Makassar telah menelusuri grup Facebook pelaku penculikan anak. Hasilnya, target penculikan adalah anak di bawah usia 5 tahun. Setelah berhasil mengungkap sindikat jaringan kasus penculikan anak di Makassar dengan korban Bilkis berusia 4 tahun, polisi terus melakukan pengembangan. 4 sindikat jaringan pelaku ditangkap di lokasi yang berbeda dan terkoneksi melalui grup Facebook. Para pelaku menyasar anak-anak usia di bawah 5 tahun. Berdasarkan hasil pemeriksaan, 2 dari 4 pelaku yang diringkus sudah beberapa kali terlibat transaksi untuk melakukan jual beli anak dengan dalih kebutuhan adopsi. Kita masih dalam pendalaman. Untuk kategori anak yang disasar, apakah memiliki kriteria tertentu? Usianya mungkin? Ya, usianya. Jadi kalau kita lakukan interogasi atau wawancara dengan yang bersangkutan, ya yang masih kecil. Diutamakan yang masih di bawah 5 tahun. Yang diutamakan. Yang balita. Ya, yang balita. Pemirsa, setelah sepekan Bilkis, anak berusia 4,5 tahun yang diculik di Makassar, akhirnya ditemukan di Jambi. Bilkis diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang yang kemungkinan melibatkan jaringan internasional. Lalu bagaimanakah penemuan korban? Berikut kami paparkan dalam segmen At Large, Bongkar Sindikat Penculikan Anak. Kita ke kronologi pemirsa. Berawal dari ayah Bilkis bernama Dimas membawa Bilkis bermain di Taman Pakui Sayang pada Minggu 2 November sekitar pukul 8 pagi. Nah, mereka awalnya duduk bersama sebelum Bilkis bermain ponsel dan kemudian meminta izin untuk bermain di area playground. Nah, sementara sang ayah Bilkis ini bermain tenis sekitar pukul 9 pagi. Ayah Bilkis yang bernama Dimas ini kemudian memanggil Bilkis, namun pada panggilan ketiga tidak ada jawaban dari Bilkis. Kemudian Dimas langsung mencari putrinya, namun tidak ditemukan jejaknya saat itu. Kemudian pada keesokan harinya atau pada tanggal 3 November, rekaman CCTV dari sebuah kafe di kawasan Taman itu menunjukkan bahwa Bilkis digandeng oleh seorang perempuan. Nah, pemirsa, perubahan penampilan perempuan tersebut juga terlihat di rekaman CCTV lain yang menunjukkan bahwa menurut ayah Bilkis Dimas, perempuan tersebut awalnya pakai hijab saat di taman. Nah, sementara di CCTV Sungai Sadang ia sudah buka hijabnya, sementara Bilkis itu dipakaikan topi. Nah, setelah 6 hari pencarian, Bilkis akhirnya ditemukan dalam kondisi selamat di Jambi. Nah, pemirsa, penemuan korban ini bermula dari informasi yang menyebut bahwa korban itu dijual kepada warga Jambi dan disembunyikan di sebuah kebun yang dihuni oleh komunitas suku anak dalam. Tentunya butuh waktu dan pendekatan persuasif hingga orang yang menahan korban itu mau untuk melepaskannya. Nah, korban Bilkis ini akhirnya diserahkan kepada aparat pada Sabtu malam atau di tanggal 8 November. Nah, keesokan harinya pemirsa atau pada tanggal 9 November sekitar pukul 2 siang, Bilkis itu tiba di Mapolrestabes Makassar. Nah, warga dan juga keluarga tentunya langsung menangis haru, tangis bahagia pecah setelah berhari-hari keluarga itu diliputi oleh rasa kecemasan. Nah, setibanya di Makassar, Bilkis ini menjalani rangkaian pemeriksaan kesehatan dan hasilnya kondisi Bilkis cukup baik, tidak ditemukan adanya tanda-tanda penganiayaan. Lalu apa hasil penyidikan kepolisian dan apa modus hingga motif pelaku melakukan penculikan? Kita ke grafis berikutnya pemirsa. Dari penelusuran, polisi ternyata para tersangka ini diduga telah sering melakukan aksi kejahatannya dengan modus adopsi anak melalui media sosial Facebook, TikTok, dan juga WhatsApp. Nah, untuk menawarkan anak yang telah diculik, sementara itu untuk motif para pelaku penculikan ini melakukan aksi kejahatan ini adalah karena dalih keterbatasan ekonomi. Nah, jadi pertanyaan kemudian pemirsa, lalu siapa saja tersangkanya dan apa peran mereka masing-masing? Kita ke grafis berikutnya. Di mana para pelaku penculik pertama yaitu adalah SY yang berusia 30 tahun atau Ana yang menculik di taman di Makassar. Mengaku menjual seharga 3 juta rupiah kepada NH yang berusia 29 tahun warga Sukoharjo.
atau NH ini adalah Nadia Mirsa, lalu melalui media sosial Facebook. Nah, NH yang dari Jakarta ini langsung menjemput korban di Makassar. Kemudian NH ini menjual kepada pelaku MA dan AS di Jambi dengan harga 15 juta rupiah. Nah, setelah menyerahkan korban, NH itu kemudian kabur ke Sukoharjo. Nah, NH ini mengaku sudah 3 kali menjadi perantara adopsi ilegal. Nah, sementara menurut pengakuan AS dan juga MA ini membeli dengan harga 30 juta rupiah dari tangan NH. Setelah itu korban kembali dijual kepada salah satu kelompok di Jambi dengan harga 80 juta rupiah. Nah, AS dan MA ini mengaku telah memperjualbelikan 9 bayi dan juga 1 orang anak melalui TikTok dan juga WhatsApp. Lalu Mirsa, apa pasal yang disangkakan kepada para tersangka ini dan apa ancaman hukumannya? Kita ke grafis berikutnya. Nah, mengutip pernyataan dari Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro bahwa keempat tersangka ini dijerat pasal berlapis perlindungan anak hingga tindak pidana perdagangan orang. Pasal yang disangkakan adalah pasal 63 junto pasal 76 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan atau pasal 2 ayat 1 2 junto pasal 17 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman adalah maksimal 15 tahun kurungan penjara. Sementara itu Kapolres Tabes Makassar menyatakan bahwa pihaknya masih mendalami jaringan pelaku termasuk kemungkinan keterlibatan sindikat perdagangan orang lintas negara. Nah, pemirsa, menurut Polri, pola penculikan anak sepanjang tahun 2025 ini menunjukkan peningkatan kompleksitas modus dan juga pelaku dari orang dekat, pekerja rumah tangga hingga jaringan perdagangan anak yang memanfaatkan media sosial untuk menjebak korban atau pelaku baru. Nah, oleh karena itu para orang tua harus lebih aware lagi dan berhati-hati serta selalu mengawasi anaknya. Download Metro TV Extend sekarang.